Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita semua adalah manusia. Manusia itu berasal dari kata nasia. Nasia itu artinya melupakan, karena sifat manusia seringkali lupa. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, al-insanu mahalul khoto wanisian, bahwa manusia itu ketempatan sifat khoto, yaitu salah, wanisian dan lupa. Jadi tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak pernah bersalah, ya. Kecuali para rasul yang memiliki sifat terjaga, ya. Sifat maksum, sifat yang terjaga itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para nabi dan rasul, sehingga apabila ada kesalahan langsung ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita manusia penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, termasuk di dalamnya sifat nisyan, yaitu lupa. Seringkali kita mendengar cerita seorang yang meletakkan rokoknya di telinga, masih tanya kepada anaknya, "Nak, rokokku di mana?" Padahal di telinga. Ya, itu berarti kelupaan, ya. Begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari itu juga sering lupa, ya. Itu wajar kelupaan. Tetapi dalam hal ini adalah manusia itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal pikiran, ya. Diberikan oleh Allah sebuah potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk seperti malaikat sekalipun, ya. Dengan akal pikiran itu manusia bisa berpikir, bisa mengingat dengan metode tertentu. Tetap bahwa saling mengingatkan menjadi sangat penting dalam komponen kehidupan manusia. Lebih dari semua itu, maka juga apa yang digariskan Allah dalam ayat 2, ya, surat Al-Insan. Tadi saya bacakan, nabtalihi, kami uji manusia. Nah, para mufasir mengatakan bentuk ujian pada manusia itu adalah ujian terhadap perintah dan larangan. Nah, nabtalihi faja'alnahu sami'an basiro. Karena diuji dengan perintah dan larangan, maka kami ciptakan untuk manusia sami'an basiro, yaitu pendengaran dan penglihatan. Jadi penciptaan Allah terhadap manusia, khususnya manusia bisa melihat, bisa mendengar, itu tujuannya karena Allah menguji manusia untuk melakukan perintah-perintah Allah dan mencegah
dari larangan-larangan Allah. Ini satu keunggulan manusia. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka ujian ini selalu menimpa manusia agar manusia selalu ingat sebenarnya setiap kondisi dan situasi itu dalam diri kita ada perintah Allah. Apa perintah Allah terhadap saya saat ini? Apa larangan Allah terhadap saya saat ini? Itu supaya diamati, dilihat ya. Kita pasang telinga, kita dengarkan ya. Sehingga dengan memperhatikan perintah dan larangan, kita harus bisa menempatkan diri sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan ya. Dan kita harus ingat, karena kita manusia itu bukan makhluk yang serba istimewa. Kalau kita lihat dari asal muasalnya saja ya, dari mana manusia diciptakan? Min nutfatin amsyaj. Kita diciptakan dari nutfah yang bercampur, air mani, air yang menjijikkan yang bercampur ya. Punya laki-laki, punya perempuan ya. Dari situ min nutfatin amsyaj kita dijadikan. Jadi kalau kita ingat bahwa penciptaan kita dari air hina ya, maka kita tidak perlu sombong ya. Kita harus tahu diri, mawas diri ya. Maka orang itu akan menjadi orang yang berkualitas ya apabila pertama bisa mawas diri ya. Sehingga dia tahu diri, oh saya makhluk yang diciptakan oleh Allah dari air hina. Kita akan kembali kepada Allah melalui berbagai perintah dan larangan sebagai ujian. Karena itu sebagai ujian berarti kita harus dapat menempatkan diri bagaimana mengerjakan ujian itu dengan baik. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini tidak bisa mengerjakan tugas, nah ini yang saya tekankan sini ya. Jadi tugas itu, ujian itu tidak hanya datang dari sekolah, dari guru kita, ya kan? Tetapi datang dari Allah. Maka kita harus semangat mengerjakan tugas dan ujian. Sebagai hamba Allah, tugas kita, ujian kita adalah bagaimana menjalankan kehidupan dengan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Itu adalah ujian pertama yang harus kita garap, yang harus kita kerjakan dengan baik. Sebab kalau kita diberikan ujian oleh Allah gak lulus, maka nanti ya akibatnya di akhirat repot ya. Jadi masalah kita pertama sesungguhnya itu setelah kita masuk ke dalam kubur sebagai alam pertama di akhirat ya, kita baru mulai disidangkan dalam rangka menjalankan tugas ujian dari Allah ya. Dulu kamu sholatnya beres apa enggak ya, tugas sholat. Bagaimana kamu puasanya beres apa enggak? Bagaimana kamu pembicaraanmu beres enggak? Jujur apa enggak dan sebagainya. Ini adalah tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Jangan lupa kita menjalankan tugas sebagai hamba, karena perintah dan larangan itu merupakan ujian terbesar bagi manusia supaya
manusia bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kalian menjadi para pelajar untuk mempertanggungjawabkan tugasnya. Makanya semangat kerja kelompok, ya kan? Ini ada kerkom, kerja kelompok supaya bisa mempertanggungjawabkan tugasnya di hadapan siapa? Guru Anda, ya kan? Itu dimintai pertanggungjawaban. Maka nanti kita juga sebagai hamba dimintai pertanggungjawaban, ya, dengan perintah dan larangan. Apakah kita bisa menempatkan dengan baik? Maka disitulah kita manusia diuji. Nabtalihi faja'alnahu sami'am basir. Ya, semoga kita sebagai hamba bisa menempatkan kehambaan kita kepada Allah, melakukan tugas kita sebagai manusia dan juga sebagai murid, sebagai siswa, sebagai pelajar, kita bisa mempertanggungjawabkan tugas kita kepada guru. Sebagai anak kita bisa mempertanggungjawabkan tugas kita sebagai anak. Menyenangkan orang tua adalah menyenangkan Allah. Karena Karena ridallahu wa ridatul walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Tugas suami menyenangkan istri. Tugas istri juga bisa menyenangkan suami. Tahu apa yang disenangi oleh suami. Iya, dalam kerangka menjalankan perintah Allah, tidak hanya mencari kesenangan, tapi kesenangan yang bisa menimbulkan kesenangan Allah. Ya, masing-masing kita marilah kita belajar menjadi manusia yang baik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.